Halo Mas Rizky, Pak Medi. Halo. Aduh, pagi-pagi udah nyetel. Enak banget ini. Lagunya, lagu siapa nih? Ebit Jade. Dari tahun 86 ya? 86, 87. Ayo silakan duduk-duduk, kita akan ngobrol banyak nih. Terkait dengan piringan hitam, turntable, kemudian juga beberapa kaset yang sudah ada di sini nih luar biasa sekali. Karena memang nggak semua orang kayaknya mau ngoleksi ini. Iya. Gitu kan ya. Iya. Nanti kita akan ngobrol panjang, tapi sebelum itu saya sapa terlebih dahulu untuk pemirsa di rumah. Selamat sekarang Anda menyaksikan lifestyle kali ini bersama saya Dika Saputra tentunya. Dan kita saat ini bersama dengan para apa nih menyebutnya? Kolektor ya, kolektor kaset dan juga piringan hitam. Iya. Nah, yang memang mereka menjalankan ini. Kemudian apakah nanti ada jual beli juga? Ada. Nah, ini akan menarik ini pemirsa karena memang selain kolektor, kemudian juga nanti ada jual belinya juga gimana mereka meramut kaset-kaset dan juga piringan hitam ini karena memang kayaknya nggak sembarang treatmentnya gitu. Nah, saat ini sudah hadir Mas Rizky Febian. Rizky Febian betul ya? Rizky Febrian. Iya, Rizky Febrian dan juga Bapak Pramedi. Ya, betul, biasa dipanggil Pak Medi ya. Iya. Oke. Selamat datang di TVRI. Tadi kita sudah melihat pembukaan itu keren banget sih karena nggak semua orang kayaknya sekarang punya turntable. Mas Rizky pertama kali menjadi pengolektor piringan hitam kenapa tuh Mas? Oh, dimatiin dulu, betul. Oke. Pertama kali menjadi pengoleksi piringan hitam apa motivasinya dan udah dari kapan itu? Awalnya itu waktu masih SMA kelas 2. Itu di sekolah kan lagi musim-musim itu lagu-lagu jadul. Iya, betul. Tahun 2000-an. 2000. SMA-nya 2000 berapa? 2019. 2019. Tapi udah main piringan hitam gitu ya. Itu saat orang-orang bermigrasi ke digital, Anda ke piringan analog. hitam gitu, analog gitu ya. Oke, terus akhirnya mengumpulkan beberapa kaset ini gimana ceritanya? Awalnya tuh ada satu kaset lagi beres-beres rumah tuh, ada satu kaset rekaman punya orang tua. Jadi pas dipakai itu kok suaranya beda. Suaranya beda dari kita dengar dari HP ya. Jadi awalnya tuh beli satu. Jadi sekarang jadi banyak. Ketagihan ya sekarang ya. Kalau turntable-nya sendiri udah dari lama atau gimana tuh? Kaset duluan. Oh, kaset dulu, Iya, kaset baru duluan. turntable, baru ke piringan hitam. Piringan hitam. Oke, saya ke Pak Medi. Kalau Pak Medi sendiri udah dari tahun berapa Pak mengumpulkan kaset-kaset ini? Dari tahun 90-an. Dari tahun 90? Ya, masih SMA. Waktu itu SMA. Iya, sama kalau sekarang 2019 Mas Medi ya. Iya. Sekarang Mas Rizky. Kalau Pak Medi dari tahun 90-an. Berarti kasetnya tahun berapaan aja tuh? Tahun 90-an ada, 70-an ada. Oke. 60-an ada. Oke, 70, 90, 60-an ada juga? Iya. Oh, gitu. Kasetnya biasanya didominasi oleh kaset-kaset apa aja tuh Pak Medi? Banyak kasetnya. Dari album tahun 70-an, Gop Band, tahun 90-an sampai 2000-an. Banyak itu ya? Iya. Banyak. Kenapa Pak akhirnya suka sama kaset-kaset ini nih, mengumpulkan kaset itu? Sekarang di rumah udah berapa banyak sih? Kurang lebih 3.000-an. 3.000 kaset? Iya. Oh, banyak banget ya. Kenapa akhirnya suka sama koleksi kaset-kaset ini? Dari suaranya beda. Kalau Bedanya? yang analog. Dia lebih bagus soundnya, suaranya. Begitu. Lebih Kalau- bagus tuh gimana maksudnya? Ya ada semua, bassnya ada dari Beda dari sama digital apa bedanya? digital. Ini suaranya kayak treble aja. Treble aja. Kalau kaset ini kan ada semua ini.
Bassnya ada. Komposisi suaranya ada. lagunya lebih Iya. keluar semua gitu Lebih ya? keluar semua, iya betul. Oke. Makanya suka sama kaset itu akhirnya. Iya. Kalau untuk ngeplaynya sendiri pakai apa di rumah? Pakai tip ada. Tip ini ya? Iya, tip itu. Ini masih bisa nih, dari tahun berapa nih? Itu kayaknya tahun 80-an. 80-an ini? Iya, 80-an itu. Keren. Dari tahun 80-an udah mengkoleksi kaset Sebelum ini. munculnya tip deck itu kan. Nah, Mas Rizky, kalau untuk dari sejarahnya sendiri itu gimana sih? Mungkin apa nih yang bisa di-sharing ke pemirsa yang ada di rumah terkait dengan piringan hitam ini, Mas? Kayak maksudnya gimana? Sejarah akhirnya mungkin apa ya, terciptanya turntable, kemudian piringan hitam ini mungkin gimana tuh, Mas? Kalau turntable ini kan ini turntable ini yang di ini nih sebenarnya yang baru. Model yang baru. Kalau model yang lama tuh yang bentuk corong gitu nah. Ada. Yang mungkin tahun 50-an ya. Iya, 50-an 60-an. 50-an 60-an. Itu yang lebih susah. Mungkin di Palembang nih dikit yang punya. Yang punya itu ya. Punya. Karena memang ada corong itu ya, Iya. yang keluar dari situ. Udah langka banget. Bedanya apa ya, Mas, dari yang turntable yang kayak gini? Pertama sih dari yang pasti dari ke vintage-an ya kan. Dari soundnya juga beda pasti. Oh, beda Iya, juga. speaker juga nggak bisa, maksudnya pakai speaker yang biasa-biasa tuh beda sama speaker yang puluhan juta. Dari sound juga beda. Itu ya yang jadi pembedanya gitu ya. Kalau untuk ngerawatnya sendiri gimana, Mas? Susah nggak sih kalau beberapa ornamen kaset-kaset ini nih? Kalau kaset kalau piringan hitam. Susah nggak ngerawat ya? kalau piringan hitam sih dia mudah baret ya. Mudah baret. Kalau kaset itu kalau kita udah lama nggak play, dia bisa jamuran. Oh gitu. Iya, bisa putih-putih jamuran. Itu bisa dibersihin pakai alkohol. Kalau udah lama nggak di play? Iya, udah lama nggak di play. Bersihinnya pakai alkohol? Alkohol. Kita buka, bersih pakai kanem bat, alkohol. Kenapa pakai alkohol, Mas? Untuk ngilangin yang putih-putihnya itu jamur. Oh, bisa hilang ya? Bisa. Oke. Kalau untuk treatmentnya sendiri berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali untuk pembersihan dari piringan-piringan hitam ini? Tergantung pemakaiannya. Kalau ini untuk kalau piringan hitam, kalau kita jarang play juga nggak mungkin lecet ya. Terus kalau kaset itu tergantung kelembapan suhunya. Kalau misalnya suhunya lembab, ya pasti dia jamuran misalnya. Oke. Oh, berarti dia dari suhu juga harus diatur Bisa, ya, penyimpanannya. iya. Oke. Kalau Pak Medi sendiri gimana, Pak, cara ngerawat? Ini kan banyak nih kaset-kasetnya. Iya. Dari tahun 60-an. Itu apa ya triknya biar bisa terus diputar tuh gimana cara ngerawatnya? Dia ini pakai tisu, Mas. Ininya biar nggak jamuran. Nanti di play kan pakai tisu dia kayak gini. Nanti ini dibersih sendiri dia. Oh, pakai tisu. Iya. Jadi di play ditaruh di tisu atasnya. Tisu atasnya. Oke. Jadi dia bersih sendiri kan dia. Oh, gitu. Nah, terus untuk penyimpanan gimana, Pak? Penyimpanannya ya dibuat di dalam lemari kaca. Taruh di lemari kaca. Iya. Kalau piringan hitam tadi kan harus ada suhunya. Kalau ini kaset gimana? Ada juga suhunya. Kalau dia lembab nanti itulah jamuran tuh. Oh, Jamuran gitu. di sini ya kadang ada kayak putih-putih tuh. Oh, jadi dia nggak boleh lembab gitu Iya, ya? tidak boleh lembab itu. Dia rusak, ini covernya kan rusak juga kan. Ini. Biasanya, Pak, kalau seumpamanya kan ini kan kolektor ya, koleksi gitu ya. Iya. Banyak nggak sih orang-orang yang mencari kaset-kaset tahun 60-an kemudian ke Bapak gitu? Banyak, Pak. Kadang dari melalui Facebook kan, ada online kan. Nah, kita posting, mau dia nanti beli. Tergantung harga. Kayak gini kan susah lah kasetnya kayak gini. Nah, nih. Oh, Ini ada harganya juga? Iya, ini tahun 70-an ini susah semua. Oh gitu, coba. Ini di atas 500. Ada itu yang beli? Ada yang Yang beli. kayak gini di atas 500? Ada. Ini pernah jual aku 500 ini. Oh gitu. Yang kayak gini, yang gini lah. Oh jadi 500.000 yang kayak gini? Iya. Tunjukin ke kamera. Iya, 500.000 karena memang tahunnya ya? Tahunnya ini tahun 60-an, 70-an. Oh iya sih, Dara Puspita ya. Ini memang tahun-tahun 60-an, 70-an sih ininya.
Nah kalau untuk kaset mas, piringan hitam sendiri mas gimana tuh mas? Banyak nggak sih orang-orang yang berburu piringan hitam ini untuk saat ini? Banyak, kayak yang paling langka itu yang Guru Gipsy. Guru Gipsy itu paling langka. Apa tuh Guru Gipsy? Guru Soekarno Putra. Oh, maksudnya ininya, penyanyinya. Oh gitu. Itu yang paling langka lagi itu yang Badai Pasti Berlalu Chrisye. Punyanya Chrisye? Iya, yang tahun 77 atau. Itu sekarang udah puluhan juta. Dicari itu ya? Dicari. Yang tahun 77? Yang tahun 77. Kenapa mas itu? Apakah memang sudah selangka itu atau memang susah dicari atau gimana sih sebenarnya? Karena tahun dulu dicetaknya dikit. Rekaman terbatas. Sekarang udah diburu kolektor. Oh gitu. Ada yang jual 50, 60. Itu dari piringan hitam. Kalau dari kaset yang paling langka itu yang Guru Gipsy. Yang Guru Soekarno Putra tadi. Itu udah jutaan juga harganya. Karena cetaknya terbatas juga? Cetaknya terbatas. Oh gitu. Kalau untuk piringan hitam itu biasanya dalam satu piringan hitam itu apakah dia menyimpan beberapa lagu atau cuma 1 atau 2 lagu aja? Ada, kan bolak-balik tuh. Misalnya yang di side A dia ada 6 lagu, baliknya ada 6 lagu juga. Gitu. Enggak 91 lagu. Oh, jadi sama sebenarnya? Sama album kayak biasa sama. Nah, untuk ini kan menjadikan sebuah lifestyle gitu, gaya hidup. Apa mas nikmatnya dari mengkoleksi piringan-piringan hitam ini kalau versi mas Rizky? Kita bisa dengar lagu sambil baca liriknya tuh. Kan di piringan hitam atau kaset kan ada liriknya. Jadi sensasinya lebih dapat. Gitu ya. Dengar lagu sambil baca lirik. Beda sama dengar lagu dari di HP beda. HP handphone itu beda ya. Dari suara juga beda. Bedanya apa tuh? Ya kalau digital kan, kalau terutama dari piringan hitam kan ada kayak sensasi kresek-kresek itu nah. Iya. Oh itu sebenarnya dibuat atau memang karena zaman itu ngeproduksinya belum secanggih sekarang jadi kayak emang gitu? Zaman itu sih. Emang zaman itu kan dari piringannya juga pengaruh. Oh gitu. Jadi ada sensasi kayak Nilai jadulnya. Nilai jadul, vintage itu ya. Iya. Itu malah nikmat ya sebenarnya bagi para penikmatnya gitu ya. Ketimbang yang digital yang bening gitu ya. Iya, betul. Oh gitu, iya. Kalau kaset sendiri Pak gimana cara menikmatinya? Ataukah Sama kayak sih. sama? Iya sama. Ini kan lain ini. Suaranya lain. Dia lebih bagus dari analog, dari digital. Kok bisa dikatakan lebih bagus gitu? Kenapa? Karena di sini kan ini kan pita. Nah, kalau digital kan kayak melalui HP nggak ada ini kan. Dia maksudnya tuh rekaman kalau yang digital. Oke. Rekaman. Kalau ini kan asli dari kaset kan suaranya. Jadi nggak rekaman ya langsung? Iya langsung. Dari penyanyinya ya masuk kalau ke situ digital ya? itu kan rekaman dari CD ngambil kan, dipres lagi kan. Oh gitu, itu yang menyebabkan dia kualitasnya kalau versi Pak Meri tadi lebih enak gitu buat didengerin gitu ya. Nah kalau untuk saat ini gitu kan banyak nih dalam artian platform baik sosial media maupun platform musik tuh banyak banget gitu loh. Kalian pengen gak sih beralih ke situ atau memang sekarang lagi seneng-senengnya sama piringan hitam ini atau gimana mas? Kalau di luar negeri kan piringan hitam lagi maju banget tuh. Banyak penyanyi-penyanyi kayak Taylor Swift, Ariana Grande itu kan rilis piringan hitam semua sekarang. Iya. Oh terakhir kemarin si Ed Sheeran ya. Ed Sheeran waktu dia ke Jakarta kemarin dia cari piringan hitam gitu ya. Oh gitu. Kenapa ya kira-kira seperti itu? Apakah memang generasinya sudah berbeda sehingga mungkin generasi Mas Rizky kan tidak menjumpai kan bagaimana hype-nya waktu itu kan. Kalau Pak Medi kan memang menjumpai sampai dia sekarang atau gimana sebenarnya? Mungkin selera musik anak sekarang lagi naik lagi tuh. Tahun 2000 ke bawah kan selera musik 2010 ke bawah kan selera anak muda kan jauh banget udah. Agak downgrade. Udah gitu down. Gitu. Sekarang mungkin mulai naik lagi, mulai ke ini kan seni sebenarnya. Iya, seni. Mungkin selera anak sekarang udah naik lagi ke seni.
Kalau tahun artinya memang untuk seperti ini tuh susah gitu ya. Dalam artian memang harus ada effort gitu. Ada effort, modalnya juga lumayan gede gini kayak gini. Iya, gede. Satu piringan hitam tuh berapa sih Mas biasanya? Paling murah dari 600-an, 600 ribuan. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol lagi dari floor bisnisnya gitu. Gimana cara kalian untuk tetap eksistensi untuk menjaga kaset-kaset ini, kemudian pasti ada kan yang namanya jual beli di situ kan. Pemburu koleksi dari piringan hitam maupun kaset itu banyak kan saat ini. Nah, saya juga pengen tahu mungkin mewakili pemirsa dari rumah seperti apa. Pemirsa juga tetaplah bersama kami tentunya di Lifestyle. Abah, minggu depan Elis dan Evan ujian akhir kenaikan kelas. Wajib membeli buku latihan ujian dan buku. Bang, sudah 3 hari emak juga belum dapat bayaran dari juragan kebon. Beras udah habis. Beras ini ge dikasih kucing Mimin karena ke sahur. Insya Allah, Abah usahakan uangnya besok. Wakina adzabannar. Uis, ini buku buat latihan ujian, dipakai ya. Makasih ya, Asep. Iya, sama-sama. Kenapa, Neng? Bang, tolong, Bang. Bang, tolong anterin ke klinik ya, Bang ya. Bu dokter! Bu dokter! Hati-hati, pelan. Oh, ini istrinya mau lahirin ya kayaknya. Cepet deh, datang ke klinik kita ambil pengobatan yang bisa Lena. Selamat ya Pak, bayinya perempuan cantik. Ini yang bantu. Terima kasih Abah telah menolong. Abah, saya dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih karena Abah menyelamatkan istri dan anak saya. Itu Abah pulang. Sedikit rezeki mohon diterima ya Abah ya. Semoga ini menjadi berkah dan bermanfaat ya Abah ya. Abah, tur nuhun, bayinya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari dan tiadakan aksi balap liar yang merugikan generasi muda. Kita hindari aksi pelanggaran lalu lintas yang merugikan masa depan diri sendiri maupun orang lain. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga amalan ibadah kita berguna untuk diri kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan dua pengkolektor kaset dan juga piringan hitam. Ada Mas Rizky dan juga ada Pak Medi. Baik, sempat terputus tadi kita berbicara juga bagaimana untuk floor secara bisnisnya gitu. Karena kan kita tahu bahwasannya namanya kolektor itu kan nggak semua orang. Kemudian juga ini barang-barang ini kan kayaknya sesusah itu gitu loh untuk mencarinya. Nah, kalau versi Mas Rizky gimana untuk mengatur misalkan ada yang nawar dan lain sebagainya? Kalau aku kan aku jarang ya kalau jual. Mungkin lebih sering belanja ke online.
beli di Facebook, Instagram. Terutama kalau misalnya lagi liburan tuh. Kalau liburan kita carinya toko kaset pasti di luar itu. Oh gitu. Kenapa nyarinya toko kaset? Apakah memang di luar itu, maksudnya di luar Sumsel atau di luar Indonesia? Di luar kota, di luar Indonesia. Banyak itu yang menyediakan sekarang ya? Apalagi kan di negara-negara yang kayak di Amerika atau di mana kan sekarang kan lagi ngetren lagi tuh kaset piringan hitam, lagi ngetren semua tuh. Jadi banyak toko-toko offline-nya banyak juga. Banyak. Kalau dari sisi price list-nya gimana Mas untuk saat ini? Apakah masih ekspensif atau gimana? Mungkin normal ya. Normal. Kalau piringan hitam sekarang yang jual dari harga 600 sampai jutaan pasti ada. Kalau dari kaset ya normal paling murah 50.000 lah. 50-an ya? Paling murah. Itu yang versi lagu-lagu terbaru atau memang lagu-lagu lama sebenarnya? Lagu baru. Kalau lagu-lagu lama justru lebih mahal. Oh, lagu baru dikasetin gitu? Iya, lagu baru dikasetin. Kan sekarang penyanyi-penyanyi sekarang kan rilis kaset lagi tuh banyak. Iya. Karena mungkin pasarnya udah berubah juga gitu ya. Oke. Nah, kalau Pak Medi sendiri gimana Pak? Apakah memang Bapak sebagai pengkoleksi aja atau memang beralih juga ke jual beli juga? Jual beli juga ada. Jual beli juga? Iya. Yang kayak dijual nih kayak yang ini, yang double. Double koleksinya gitu? Iya, double. Jadi dilepas kan. Melalui Facebook, IG. Banyak itu yang cari Pak? Banyak. Ada yang dari Jawa, Kalimantan pernah jual. Oh gitu ya? Iya. Berarti memang sebenarnya pasarnya sudah tercipta juga gitu ya? Iya. Untuk piringan hitam dan juga kaset ini sebenarnya pasarnya sekarang sudah ada gitu ya? Sudah ada. Sudah dari tahun berapa Pak untuk jual belinya kemarin? Kalau jual beli baru sekitar tahun 2014. 2014 tuh? Iya. Oh. Mulai langka-langka kan. Iya. Kaset kan nggak ada lagi toko-toko kaset kan. Paling lama Bapak punya kaset di tahun berapa? Yang ini lama. 60-an itu ya? 70-an, nah ini 60-an. Oh yang ini ya? Iya. Rata-rata cuma Dara Puspita semua ya yang 70-an dan 60-an ya? Iya, Kus dulu ada. Oh iya, Saya Kus ada bawa. juga? Ada, lupa bawa tadi. Oh gitu terus. Memang waktu itu tahun-tahun 70-an itu memang rata-rata didominasi kalau Indo ya, kalau Iya. Indo ya Kus Plus, kemudian AK. Siapa? AK. AK ya? AK yang ini. Nah, AK. Oh gitu. Ucok. Oh iya. Band. Terus baru beralih di tahun barengannya God Bless CS itu tahun 70-an udah keluar ya? Iya, 80-an, 70-an. Iya, 70-an udah mulai ya. Iya, God Bless. God Bless. Banyak ya ternyata memang kalau kita ngelihatnya tuh kayaknya kesannya Antik. balik lagi ke masa lalu Ini gitu jadul. ya, karena memang lebih jadul lagi. Iya, karena memang kayaknya kalau kita ngelihat di platform musik gitu kan nggak bisa ngelihat yang kayak gininya gitu Iya. ya. Terus juga ada Ini banyak Mas Dika orang nyari. Oh yang ini? Iya. Pernah ditawar sampai berapa nih? Ini sulit, pernah aku jual 600. Ini? Iya. Keren ya? Iya. Sulit ini nyarinya ini. Iyalah susah. Susah ini. Kalau sekarang Bapak nyarinya di mana Pak? Apakah Pasar Cinde kan mungkin? Apa ada juga nggak di situ kira-kira? Dulu ya di Cinde juga ada. Dan tuh di rumah orang datang. Ah gitu. Iya. Mereka masih ini ya ditaruh di rumah gitu. Ya? Mau dijual ya kita beli. Itu Oh, nyarinya. gitu. Ya. Kita tuh beli online juga bisa. Online ya sekarang banyak juga di Facebook ya terutama ya. Iya. Nah, kalau Mas Rizky untuk sebenarnya kalau piringan hitam ini misalkan dia sudah habis di lagu pertama, dia akan bergeser sendiri atau gimana Mas? Secara mekanisme dari turntable-nya ini gimana cara kerjanya? Dia tuh kayak ada kelang lagu tuh, kayak spasi gitu untuk ke lagu berikutnya. Terus kalau misalnya di muka satunya udah habis, kita balik sendiri ke muka 2. Oh gitu. Iya. Jadi dia dari yang paling mendekati yang putih itu ya? Enggak, kalau yang putih itu udah habis. Iya, maksud aku pergeseran lagunya tuh dari mendekati putih keluar atau dari luar ke dalam? Tunjukin aja ya. Iya. Nah ini ya, yang Ebit ya. Ebit GAD. Oh iya ada tracknya ya Nah, di situ ini, ya. ini ada kelang tuh, ada kelang lagu tuh. Oke. Nah, Berarti ini
ini ada kelang-kelang lagunya itu spasi lagunya. Untuk next lagunya. Oh gitu. Nah, ini ada track-tracknya 1 sampai 5. Nah, di baliknya juga ada. Side B-nya ya. Side gitu ya? B-nya. Oh. Kalau dia gores rusak kan? Kalau ngegores dia rusak. Kita akan telepon terlebih dahulu. Ini ada telepon yang masuk. Baik, dengan siapa di mana? Halo? Halo, dengan Audrey. Audrey. Lama. Audrey lagi di mana, Audrey? Lagi di kampus. Oh, lagi di kampus. Baik, silakan Audrey dengan pertanyaannya. Mau tanya nih, apalagi sih keunggulan yang dimiliki baik dari piringan hitam ataupun pita kaset yang udah disampaikan sebelumnya yang membuat lebih menarik ketimbang media rekaman lainnya? Keunggulan yang dimiliki sama kaset dan piringan hitam ketimbang platform lain gitu ya? Oke, segitu aja Audrey? Iya, segitu aja. Oke, thank you. Siapa nih? Saya ke Mas Rizky dulu. Apa Mas kira-kira keunggulan yang dimiliki? Karena kalau kita berbicara unggul dan tidak unggul itu kan sebenarnya sudut pandangnya juga berbeda gitu. Keunggulannya kita dengar lagu, kita bisa ada lirik-lirik lagunya tuh. Bisa sambil lihat gambar-gambarnya, lihat lirik-lirik lagu. Lebih kayak Penciptanya ada. pencipta lagu ada. tersebut siapa, yang buat musiknya siapa. Ya, jadi tahu. Di sini kan lengkap, di kaset lengkap. Oke. Jadi itu ya keunggulannya ya, kita bisa secara tidak langsung Megang fisik. Iya. Dan kita masuk ke dalam alunan musik, mereka melihat gambar-gambarnya juga gitu Dan ya. kita menghargai karya penyanyi tersebut. Oke. Kalau versi Pak Medi gimana Pak? Kalau versi saya dari soundnya dia lebih bagus. Lebih bagus ya? Lebih bagus dia suaranya. Lebih jernih kan? Lebih jernih. Dan tuh kalau rusak bisa mudah diperbaiki. Oh gitu. Iya. Nah itu mungkin Audrey salah satu jawaban dari Mas Rizky dan juga Pak Medi. Yang pertama adalah kita bisa lebih menghargai penyanyinya dengan cara masuk dan juga melihat cover dari kaset tersebut, ya kan, sehingga kita bisa masuk dan juga merasakan lagu mereka gitu, ya kan. Kemudian kalau versinya Pak Medi tadi, ya itu tadi lagunya lebih jernih, ya kan, kualitasnya lebih baik gitu ya, mungkin itu. Audrey juga mungkin kalau minat untuk menjadi pengkoleksi piringan hitam dan juga kaset, boleh lah ya hubungin Pak Medi dan juga Mas Rizky terkait dengan hal itu. Oke. Kemudian untuk turntable sendiri sampai dengan saat ini nih, kalau untuk treatment ketika dia udah rusak, dalam artian ketika dia udah kegores gitu, apa yang harus dilakukan Mas? Dari piringan hitam? Kalau piringan hitam kalau udah kegores sih udah susah. Nggak bisa udah rusak pasti ya? kepotong lagunya. Ini kan ini kan yang gini-gini nih, ini nih lagu semua. Oh gitu ya. Jadi kalau udah kebaret dikit otomatis kepotong lagunya. Jadi di dalam track itu lagu semua ya? Lagu semua. Jadi kalau seumpamanya dia kegores ya udah nggak bisa ngebaca lagi si ininya ya, turntable-nya ya. Oh gitu. Berarti udah nggak bisa digunain lagi? Udah susah. Sebenarnya bisa sih, ada caranya, tapi ada pakai alat juga untuk benerinnya. Tapi ya nilai sejarahnya udah ini iya, ya, udah hilang. Udah hilang ya karena udah nggak orisinal lagi gitu ya. Nah kalau Pak Medi sendiri untuk gimana ya cara memperbaiki kaset-kaset yang udah rusak itu gimana Pak biasanya? Caranya kita buka dulu ya, gitu kan, ada baut itu kan. Misalnya dia putus ya kita sambung. Ada lem khususnya itu kan, ada lem apa namanya? Lem kayak... Lem biru? Iya, lem biru itu. Lempar beli baru? Wah dia ada khusus lemnya sendiri ya ternyata. Tapi jangan juga rusak ini, paling kusut ya. Oh iya. Kalau kusut kan kita dari head itu kan. Nah, kalau kusut gimana? Dibenerin pakai tipnya? Iya, pelan-pelan aja kita tarik. Nah, bisa disetrika itu kalau kusut. Pitanya bisa disetrika? Bisa disetrika. Oh ya? Iya. Jadi kalau sebelumnya disetrika dia nggak hilang lirik-lirik nggak di hilang, dalamnya? dia mulus lagi. Oh gitu. Iya, disetrika.
Itu biasanya treatment yang semacam itu, apakah memang kasetnya sudah separah itu rusaknya atau gimana? Ya, kadang dari tipnya juga kan, kadang mungkin yang rodanya sudah habis kan, makan pita dia. Oh, jadi itu kalau semuanya udah rusak begitu gitu ya? Oke. Nah Pak Bapak mungkin sampai ke depan bakal terus berburu koleksi atau gimana Pak? Kalau Bapak sih versi genrenya yang gimana sukanya untuk koleksi-koleksi kaset ini? Kalau genre ya grup band kayak ini ya, Naka, Dewa 19 itu, Slang itu hobi. Nah, sukanya di situ ya. Biasanya berburunya melalui platform gitu ya? Iya, melalui Facebook dari tempat lowaan banyak juga. Tempat lowaan itu gimana maksudnya? Depot lowaan itu banyak itu. Oh iya. Kaset. Yang kayak di mana pasarnya contohnya? Kayak depot yang jual barang bekas itu. Oh gitu. Nah, itu banyak itu. Mereka biasanya ada ya koleksi-koleksi. Iya, kita selamatkan kan ini. Oke. Nanti saya juga akan nanya ke Mas Rizky juga terkait dengan ke depan bakal ngoleksi yang seri-serisnya seperti apa. Apakah memang khusus di tahun 80-an dan 70-an aja atau seperti apa. Dan juga pemirsa tetaplah bersama kami tentunya di Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga keamanan, mari kita jaga kenyamanan, terutama di saat-saat bulan Ramadan. Jangan sampai mengganggu umat Islam yang akan melaksanakan ibadah. Mari kita bina kesatuan dan persatuan kita. Mari kita ciptakan kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Saya yakin kalau ini sudah kita lakukan, maka keamanan dan kenyamanan kita akan terjamin tanpa menghiraukan sesuatu apapun yang akan membuat kita menjadi tidak nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan teman-teman pengkoleksi piringan hitam dan juga kaset, ada Mas Rizky dan juga Pak Medi. Baik, Mas Rizky, terkait dengan apa yang akan menjadi koleksi Anda selanjutnya, terkait juga kan beberapa piringan hitam ini kayaknya lagunya juga terbatas gitu untuk tahun-tahun 2010 ke atas, mungkin jarang ya yang dalam piringan hitam. Apakah memang Mas Rizky nanti bakal berburunya itu yang lagu-lagu yang tahun 90-an atau gimana? Kalau dari genre aku ngoleksi yang kayak rock balada gitu. Kayak kalau Iwan Fals itu lengkap, album pertama sampai terakhir. Kalau kayak rock kayak God Bless, sama Albar 2 Kribo. Oke. Ngaji pun saya koleksi. Oh gitu, ada yang murotal ya gitu ya? Murotal, ceramah Jainuddin MZ. Oh, udah ada di piringan hitam gitu ya? Di kaset. Oh di kaset, ya rata-rata di kaset sih. Kalau piringan hitam rata-rata lagunya God Bless. Semuanya dikoleksi. Oh gitu. Jadi nyarinya memang yang tahun-tahun 80, 90-an. Tahun berapapun kalau dapat diambil pasti. Diambil gitu ya. Nah, pernah nggak sih ada yang terbaru dari piringan hitam ini? Banyak penyanyi sekarang kan banyak rilis kan? Iya, rilis. Udah ada belum yang sekarang yang Mas Rizky punya yang terbaru? Ya kayak The Massive kan rilis piringan hitam. Oh iya ya? Dewa 19. Dewa tahun kapan tuh? Tahun 2022? 2022. Baru rilis itu? Baru rilis. Oh gitu. Kan banyak penyanyi Raisa. Iya. Kalau Indonesia ya. Dewa. Ya Dewa Ahmad Dhani kita tahu bahwasanya ya dia suhu ya. Menyala abangku kalau dia mah. Udah banyak banget nih. Oke, ada telepon yang sudah masuk lagi kembali ini. Baik, dengan siapa di mana? Halo? Halo, dengan Syafrina di Palembang. Oke, Safrina di seputaran mana nih Safrina? Di Bukit Besar. Oh, di Bukit Besar. Baik, Safrina silakan dengan pertanyaannya, Safrina. Oke, bagaimana sih kaset tape itu pertama kali diperkenalkan dan jadi populer?
Dan untuk di era digital ini apa sih tantangan yang dihadapi oleh kaset tape? Oleh apa? Oleh kaset tape. Oh, kaset tape. Oke, baik. Segitu aja. Safrina. Baik. Terima kasih Safrina. Itu tadi terkait dengan sejarah, mungkin dia pengen tahu nih Pak Medi bagaimana pertama kali piringan hitam dan juga kaset ini akhirnya keluar dan menjadi komoditas gitu, bahwasannya banyak sekarang konsumen yang berburu ini gitu. Kalau kaset ini setahu aku sejarahnya dulu tahun 60-an. Dimulai kalau di Indonesia. Tahun 60-an pertama kali dulu yang merekam tuh kelompok band Tillman Brothers. Brother. Itu yang pertama kali. Tillman Brothers. Tillman Brothers. Nah, baru Kus Blues AK ini mulai itu rekaman kaset. Kalau piringan hitam ya kurang tahu saya. Kalau piringan hitam gimana Mas Rizky? Apakah memang ada informasi yang didapat bahwasannya udah dari tahun kayaknya udah tahun-tahun 50-an kayaknya udah ada piringan hitam ya? Yang pasti kan duluan piringan hitam ya. Iya, ketimbang kaset tuh kayaknya duluan piringan hitam. Kaset 60-an. Kalau piringan hitam 50-an. Mungkin tahun 50 udah ada. Gitu ya. Yang pakai corong tadi. Pakai corong tadi. Yang alatnya diputar tuh. Ya. Oh, kalau mau dengerinnya diputar kalau dulu. Kalau yang keong kayak keong diputar dulu. Beralih-beralih akhirnya adalah yang seperti ini ya terakhir. Artinya di tahun 90-an itu 50-an itu sudah ada ya sebenarnya yang keong itu. Baru di sekitar rentang tahun 2000-an lah kali ya kayaknya ya. 2000 ke atas gitu, kayak tahun 90-an mau masuk 2000 baru yang seperti ini gitu ya. Yang kayak ini tahun 70-an juga udah ada ya yang kayak gini. 80 lah. Oh, udah beralih ke situ gitu ya. Sini. Oke. Artinya memang sudah se-timeless itu ya. Dan baru muncul kayak merek-merek Pioneer. Ya, Pioneer juga akhirnya ngeluarin itu gitu. Susah nggak sih kalau untuk treatment dari turntable ini? Nggak sih, paling debuan aja. Gitu. Jarum susah. Terutama jarumnya. Dia beli online. Jarumnya khusus ya apa gimana? Ada khusus. Contoh jarumnya di situ? Kalau jarum itu jarum rusak jarumnya aja udah nggak bisa muter lagi. Oh gitu. Jarum kecil aja. Yang di atas itu ya? Yang di atas, yang di bawah merah itu. Oke. Ya, ini ya yang di atas merah ini ya. Itu bisa diangkat nggak, Mas Rizky? Coba. Nggak bisa. Nggak bisa diangkat. Oh, nggak bisa diangkat ya. Oke. Karena memang itu nempel di piringannya. Bisa diliatin nggak itu, Mas? Ditarik ke atas gitu? Nggak bisa ya? Coba dilihat, ditarik ke atas gitu. Nah, itu ya. Yang di bawah yang merah itu ya? Di bawah merah itu. Sekecil itu ya, Mas? Ya, sekecil itu. Oke. Itu ada khusus nggak sih ininya? Maksudnya kayak misalkan kalau rusak apa harus ganti atau gimana? Harus ganti. Itu pemakaian, tergantung pemakaian. Bisa 2 tahun, 3 tahun. Oh gitu. Kalau udah 3 tahun udah beda. Pasti udah kalau istilah tumpul lah. Oke, iya betul, karena berputar terus ya. Nah, kalau kayak gitu berarti treatmentnya harus diganti gitu ya. Oke. Kalau untuk tip sendiri Pak gimana Pak? Untuk alat tip ini kan kayaknya dari tahun 80-an gitu ya. Dari tahun 80-an artinya sudah sangat lama sekali ini. Bagaimana untuk treatment dari tip-tip kayak gini nih? Susah nggak sih? Kalau tip nggak pula susah. Cuma paling putus karetnya aja. Putus karetnya aja? Iya. Head. Karet apa itu? Karet ini bannya itu yang di dinamo itu. Oke. Terus kalau tipnya tuh. Ininya treatmentnya dibuka terus diganti? Diganti. Susah nggak? Langka nggak sih? Karena kan sekarang agak susah, cuma online kita beli. Oh gitu, online. Beli online karetnya. Baik, ada telepon yang sudah masuk kembali ini di 0711 311 454. Baik, dengan siapa di mana? Halo, dengan Keisha di Palembang. Oke, Cece. Silakan Cece dengan pertanyaannya, Ce. Mau nanya, kan Bapak berdua sebagai kolektor dari piringan hitam cukup lama. Apakah dari piringan hitam yang dijual di luar sana dapat indikasi adanya barang palsu? Barang palsu? Iya. Oke. Segitu aja, Ce. Keisha? Iya. Baik.
barang palsu ini kayaknya menjadi Bajakan. Hah? Bajakan ini ya benar. Bajakan ini menjadi sesuatu yang kayaknya nggak cuma di kaset dan juga di piringan hitam aja, sekarang banyak banget CD ya kalau dulu ya sekarang. Nah, menurut Anda tuh gimana cara membedakan antara yang bajakan sama yang tidak? Kalau versi piringan hitam. Kalau piringan hitam susah dibajak. Oh gitu. Kelihatan yang mana yang asli, mana yang palsu, kelihatan. Kelihatannya dari Cover, dari bentuk piringannya beda ya? beda. Kalau kaset yang sekarang Banyak banyak bajakannya. Bajakan kelihatan dari covernya lebih tipis, terus cetakannya nggak kayak cetakan rekaman tahun itu. Suaranya juga beda. Suara kaset juga beda kalau bajakan. Lebih ini dia, lebih buram atau gimana? Suaranya? Kayak mendem. Oh gitu. Kayak nggak keluar gitu ya? Iya, nggak keluar. Kayak kaset rusak lah. Oh. Lagunya nggak sampai habis. Iya. Kalau bajakan. Juga ya, kalau bajakannya. Karena susah lah ngebajak piringan hitam ya. Susah. Kalau piringan hitam susah. Karena dia harus diputar dan kita harus ngelihat satu persatu juga gitu kan. Nah kalau kaset Pak Medi gimana membedakan antara yang bajakan dengan yang asli? Kalau kaset ya sama kayak kita dia. Dari covernya itu dia fotokopian. Covernya? Iya, kabur. Tapi kan kalau sekarang kan kayaknya udah bisa lo bikin kayak gini sekarang untuk zaman saat ini ya. Iya, tapi yang tulisan yang teks-teksnya itu nggak ada. Oh iya. Dia berbayang. Kalau asli kan jelas ini. Dari pitanya dia bagus. Pitanya ada juga kelasnya? Ada kelasnya. Pitanya. Kelasnya gimana tuh? Dia lebih maksel ya. Nah, pita ini yang bagus. Ini kan bajakan jadul ini. Ya, bajakan jadul ini Ini bagus. bajakan zaman dulu. Oh gitu. Pitanya tuh kenapa? Apakah dia lebih tebel kah atau Lebih gimana? tebel kalau yang asli. Ini ini yang ngebajakan tuh. Ini yang bajakan ini zaman bajakan dulu. ini. Tapi bagus. Fotokopian kan. Gambarnya masih Oke, masih hitam putih. Hitam putih ya fotokopiannya. Dari kasetnya juga rekamannya beda kan. Kalau beda dengan yang asli. Kalau yang asli, Nah, itu. ini yang asli. Yang original. Oh gitu ya, lebih bening gitu ya. Kasetnya juga beda. Kasetnya juga beda gitu ya. Oh, kalau yang bajakan dia warna ya, yang beda. Warna juga bisa. Oh gitu. Fotokopian kelihatan kan yang mana fotokopian mana yang Tapi asli. kalau kualitasnya berbeda jauh nggak sih sebenarnya? Kalau dari sisi lagunya? Beda jauh. Beda jauh dia. Beda jauh ya dari sisi kejernihan dan lain sebagainya. Lagunya nggak full. Oh gitu. Ya baik. Ada telepon yang masuk kembali nih di 0711 311 454. Baik, dan siapa di mana? Halo? Halo, dengan Nike di Palembang. Ya Nike, silakan Nike dengan pertanyaannya Nike. Iya Kak, mau tanya kira-kira di era modern ini tuh ada nggak sih inovasi atau modifikasi dalam penggunaan kaset pita ini? Dan gimana tren penggunaan kembali kaset pita dalam budaya populer saat ini itu Pak? Modifikasi, oke, modifikasi. Gimana tuh? Karena kalau orang vintage itu nggak nyari modifikasi sebenarnya, malah dia nyari gimana caranya itu tetap orisinil gitu ya. Ada nggak kira-kira modifikasi di dalam turntable? Kalau menurut saya sih nggak ada kayaknya ya. Enggak sih, lebih original, lebih vintage gitu. Iya, maksudnya lebih original, lebih diminati ketimbang dimodifikasi gitu kan ya. Kalau versi kaset gimana? Apakah seperti itu juga? Maksudnya modifikasi itu Ya ini. mungkinkah apakah warnanya di lebih terangin gitu atau gimana? Kalau soal modifikasi dari soundnya. Dari soundnya? Ya, mungkin ditambah ampli. Oke. Ditambah bassnya lebih bagus. Oh gitu. Bass oka itu. Maksudnya itu alat pemutarnya Ya, alat gitu. Nah, kalau pemutarnya. kasetnya kan? Kalau kasetnya misalnya ini kan rusak sampulnya. Paling kita fotokopi yang benar yang Mas Dika bilang tadi kan banyak kita di print. Iya, maksud saya kalau dari sisi kasetnya nggak ada yang dimodifikasi Nggak kan? ada. Karena orang kalau pengkoleksi itu semakin dia jadul, semakin itu yang dicari gitu Iya, ya. nilai historisnya. Malah lebih kalau semuanya wah udah ada modifikasi nggak tertarik orang mau beli gitu ya. Oke. Ini misalnya kayak di luar kaset ya. Misalnya kayak meja jati aja. Itu kan kalau dicat ulang kan pasti nilai harganya udah turun. Harganya turun. Maka semakin raw meja itu semakin mahal. Semakin gitu rusak ya. meja itu semakin mahal. Iya, karena orang kalau pengoleksi itu gitu ya. Memang mencari yang benar-benar orisinil Yang dan antiknya. yang antik gitu, bukan yang bagus dan sudah dimodifikasi gitu.
Kenapa ya? Ada apa Mas yang dirasakan ketika mendapatkan barang-barang vintage semacam itu? Beda aja gitu. Kayak kita megang barang yang dulu kita belum lahir. Ya. Kita megang barang, kita hidup di tahun 2024 tapi kita megang barangnya tahun 70. Beda aja. Kayak kita berjalan ya di lorong waktu gitu ya. Kita kayak kembali ke tahun 70. Ada rasa kebanggaan tuh. Iya. Orang kan zaman dulu kalau main ke rumah, wah masih ada kaset ini. Itu yang dirasakan iya, Pak Medi? Iya, itu yang dirasakan. Oke. Selain itu Pak Medi, kenapa? Pak Medi kan dari tahun 70-an ya? Mengoleksi kaset. Iya, yang ini kasetnya. Iya, maksud saya Pak Medi mulai tahun 90-an. 90-an Iya, mengoleksi kaset. Kenapa Pak motivasinya dan apa yang dirasakan waktu itu? Kalau tahun 90-an itu masih banyak kan toko kaset. Nah, setelah tahun 2000 ke atas kaset kan sudah jarang kan, nggak ada lagi. Mulai ngumpul lagi. Oh gitu. Oke, baik, ada telepon yang sudah masuk lagi nih. Baik, dengan siapa di mana? Halo. Halo Rudi. Halo, dengan siapa Pak? Dengan Pak Rudi. Oke, Pak Rudi di seputaran mana Pak Rudi? Seputaran kampus. Oke, silakan Pak Rudi dengan pertanyaannya Pak. Saya tersenyum melihat tumpukan kaset-kaset itu ya. Jadi memang barang antik ini memang luar biasa kalau sudah bermainnya antik. Ya. Saya masih punya 100 lebih kaset di rumah, tapi playernya yang nggak ada. Apanya? Tape-nya yang nggak ada Pak? Iya. Tape-nya udah nggak ada lagi, tapi kasetnya gitu. masih rapi, masih tersusun bagus dalam box saya, dan saya sangat sayangi itu kaset-kaset itu ya. Karena adalah dari tahun 80-an saya punya kaset-kaset itu ada, cuma tape-nya yang nggak ada. Oke. Tadi Pak Medi sudah berburu. Dulu saya juga suka berburu sampai ke pasar Kana, depot-depot itu ya, depot-depot jual barang bekas, cari ke pasar loa. Iya, saat ini. Kerjaan zaman dulu kan begitu ya Pak Medi ya. Iya Pak. Iya. Jadi memang kalau lihat kaset itu dulu trennya pakai Walkman gitu ya. Pakai Walkman itu udah gagah banget tuh. Taruh kaset di Walkman kemana-mana sambil jalan. Kalau sekarang udah pakai digital. Nah, bener Pak Medi, ada kepuasan, kebanggaan lihat orang lihat kita pakai Walkman itu udah aneh gitu. Jadi gimana Pak Medi sekarang dengan itu playernya bisa awet seperti itu? Apakah sekarang mau memburu player-player yang masih lama? Dulu kan ada Maran, merek-merek bagus itu, Fintech itu udah agak susah nyarinya ya. Pak Medi bisa kasih informasi seperti apa untuk mendapatkan player yang tetap bagus gitu ya. Baik, segitu aja Pak Rudi. Makasih. Baik, sama-sama Pak Rudi. Mencari player yang bagus sehingga bisa menikmati kembali momen-momen merasakan musik-musik dari kaset itu, gimana tips dan triknya. Tapi jawabannya nanti dulu, mungkin pemirsa di rumah juga ingin mengetahui. Tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Baik, terima kasih dan pemirsa, saat ini saya melaporkan. Jelang Mudik Lebaran 2024, TVRI Sumatera Selatan hadir dengan informasi seputar arus mudik, menyampaikan situasi terkini secara langsung dari beberapa titik jalur arus mudik di daerah Sumatera Selatan. Baik, terima kasih. Dapat saya laporkan dari Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang. Inilah laporan arus mudik Lebaran 2024. Mudik asyik, mudik ceria, penuh makna. Setiap hari, pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam acara Sumsel Menyapa, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam acara Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan Mas Rizky dan juga Pak Medi terkait dengan pengkoleksian dari piringan hitam dan juga kaset-kaset yang
umurnya sudah sangat lama ini, bahkan lebih lama dari umur saya sendiri gitu, dari 70-an, 60-an mereka mengkoleksi kaset-kaset ini. Ini luar biasa sekali. Baik, tadi kita menjawab pertanyaan dari Pak Rudi, Pak Medi terkait dengan bagaimana mencari player-player yang lama seperti ini gitu. Kemudian juga untuk treatmentnya seperti apa? Kalau player itu jualannya banyak masih. Dari online ada, yang di Cinde ada jual kalau mau beli Pak Rudi. Ada. Kalau soal perawatannya tuh gampang. Paling karetnya aja putus ya, panggil tukang servis, bisa ganti head udah banyak jualannya. Banyak itu aja. Cuma segitu aja? Iya. Nggak mau ditambah? Oke, baik. Terkait dengan itu seperti itu ya. Jadi sekarang banyak ya di sosial media juga banyak yang banyak jual. online. Kayak Walkman tuh banyak, kayak tip banyak. Di Cinde ada juga jual masih. Oh, Cinde masih ada. Bapak pernah ke sana? Pernah ke sana ada. Berapa sih range harganya rata-rata? Paling mahal 300. 300. Itu ya? second itu tapi bagus. Jual. Oke, jadi masih ada yang jual-jual Masih second ada. gitu ya. Di online yang baru ada. Mas Rizky, terkait dengan dukungan gitu, orang tua melihat sampean mengkoleksi piringan-piringan hitam ini gimana awalnya? Karena mungkin kok anak saya hobinya yang vintage gini gitu. Gimana, ada nggak cerita di balik itu? Awalnya sih pas masih awal-awal ya ngapain ngumpulin sampah kan? Oh, sampah. Iya, ngomongnya sampah ya. Kan barang-barang ini kan bagi orang yang nggak ngerti kan dibuang-buang aja tuh. Iya, nggak musim lagi. Kita ambil di loakan malahan. Oh gitu ya. Barang yang dibuang kita ambil. Awalnya ngapain kan ngumpul-ngumpulin gini. Setelah udah kayak banyak penyanyi-penyanyi yang datang ke rumah untuk lihat-lihat kaset. Kan banyak tuh penyanyi-penyanyi artis. Ya, ke rumah untuk lihat kaset-kaset gini. Oh, banyak. Artis banyak ya. Siapa aja tuh kemarin yang ke rumah? Kayak yang di Korea tuh. Oh, di Korea juga? Iya, di Korea. The Massive. Oh, The Massive pernah? Nah. Okay. Terus setelah udah kayak sekarang tuh udah dapat hasil dari jual kaset, baru diam aja, nggak ada komen-komen lagi. Nggak dikomen lagi ya orang tua. Kalau awal-awal dulu kayaknya meragukan gitu ya, ngapain gitu ya. Ngumpulin sampah. Emang sudah sebanyak itu Mas koleksinya di rumah? Kurang lebih 20 ribuan. 20 ribu? Yang kaset atau? Kaset. Kasetnya? Kalau piringan hitam mungkin ratusan lah. Ratusan gitu ya? Taruhnya di mana? Apakah ada ruangan khusus? Satu ruangan khusus emang. Gitu. Ruangan khusus untuk rilisan fisik. Kan enggak, aku juga ngoleksi CD. CD juga masih? CD, DVD musik, bukan film. Yang musik, majalah-majalah jadul. Oh gitu. Juga dikoleksi. Berarti dari tahun 2019? Iya, 19. Mengoleksi itu? Iya. Mencarinya di mana aja tuh Mas? Keliling. Ini Pak Medi juga pernah jual. Oh gitu pernah ya? jual gitu ya. Oh gitu. Datang ke rumah deh pernah. Jadi keliling Palembang untuk cari itu? Iya, keliling Palembang, keliling keluar kota. Keluar kota juga? Keluar negeri masih cari. Luar negeri juga masih cari? Pasti carinya fisik. Fisik gitu ya? Kalau dari 100 gitu kan susah ya? Maksudnya dalam artian perawatannya gitu gimana Mas? Untuk narok dari piringan-piringan hitam ini gimana sih? Di ruangan tuh ada kayak setengahnya untuk piringan hitam. Rak untuk piringan hitam, sisanya yang kaca-kaca untuk kaset gitu. Jadi susunan tuh apal, alfabet, penyanyinya A semua, B semua gitu. Oh gitu. Berdasarkan penyanyi Indonesia, penyanyi Barat. Oh jadi berdasarkan alfabet itu ya? Berdasarkan alfabet. Jadi kalau nyari misalkan The Massive ya udah tinggal cari aja dari D gitu ya. Rata-rata didominasi di tahun berapa itu kasetnya? Ini dari tahun 70-an ada. Ada juga? Ada 60-an. Pidato Bung Karno. Ada di dalam bentuk kaset? Ada. Keren banget itu ya. Untuk ngeplaynya pakai apa playernya di sana di rumah? Ada tip. Ada tip deck, tip kompo juga ada. Tip deck yang sudah sekalian sama speaker itu yang tumpuk-tumpuk tuh. Place itu. Oke. Berarti dalam satu ruangan ya? Dalam satu ruangan. Sampai fokus untuk itu gitu. Tadi tapi nggak masuk ke ranah jual beli gitu ya?
Enggak. Fokusnya di koleksi aja koleksi. gitu. Kalau seumpamanya orang ya, misalkan Isma mau dong satu gitu. Kalau mau beli mahal silakan. Paling yang double dijual. Iya, kalau mau bayarnya mahal ya udah. Yang gitu double ya. dijualnya. Nah, kalau Pak Medi kan memang dia ranahnya jual beli. Kalau suami ada double dijual gitu ya. Kira-kira mau sampai kapan Mas untuk mengoleksi dari kaset dan juga bentukan fisik seperti ini? Kayaknya seumur hidup ya. Seumur hidup gitu ya, bakal koleksi itu. Ada kepuasan sendiri gitu ya? Ada kepuasan. Terkait dengan itu. Dulu kan waktu SMA kan dikasih duit jajan, bukan untuk dibeli makanan. Ke rumah Pak Medi beli kaset. Dari 2019 itu? Iya. Oh nyari kaset ya? Jadi dapat uang beli kaset gitu ya? Akhirnya terkumpul. Gitu. Oke. Nah terus juga kan mungkin kalau film-film gimana Mas? Apakah nggak tertarik ke ranah situ? Belum sampai kalau CD ke situ. Kan ada yang film juga ada. Gitu. Soundtrack. Iya. Mungkin belum sampai ke situ. Kalau CD, soundtrack masih dikoleksi. Pokoknya DVD musik, CD musik masih dikoleksi. Oke, yang penting ranahnya adalah musik gitu iya. ya. Kenapa Mas akhirnya memang fokusnya di musik? Apakah memang secinta itu dengan dunia musik? Kayak ya cinta lah. Dia dengar yang hal positif. Oh gitu ya dari yang ini kan daripada yang negatif kan. Iya betul. Maksud saya apakah memang dari kecil sudah fokus di dunia musik dalam artian mendengarkan musik ataukah memang baru tahun-tahun 2019 ini Anda bergeser kayaknya saya memang cinta itu sama musik. Dulu sih waktu kecil sih emang hobi dengar musik dari digital tapi belum ngerti kaset-kaset gini. Tahun dulu. Memang udah. Nah, untuk genrenya ranahnya memang sukanya di memang tahun jadul dulu. Oh iya, memang hobi jadul. Kayak God Bless iya. gitu. Kemudian kayak siapa lagi nih? Ermi Kulit, Faris RM. Cuma emang enak ya kalau ngomongin lagu-lagu dari Ermi Kulit tuh enak-enak juga sih sebenarnya. Iya, jazz gitu terus Faris juga enak gitu kan. Emang ranahnya ke situ sampai waktu kecil atau gimana? Ya memang ke situ. Semua jadul-jadul lah pokoknya. Terus kita ngoleksi ini kita misalnya ada penyanyinya ke Palembang tuh. Kita bisa minta tanda tangan. Oh gitu. Tanda tangan ditandatanganin terus taruh lagi. Dia juga senang. Oh gitu ya. Kita juga bisa kenal dekat sama penyanyinya. Oh iya. Dia senang karena kita ngoleksi karya dia gitu ya. Kayak kemarin Yunisara. Oh Yunisara tahun berapa ke sana? Nah, kemarin pas acara TVRI juga. Acara TVRI. Oh yang waktu HUT kemarin gitu. Hitam Pak Rizky dia begitu. Oh dia beli piringan hitam juga? Enggak, dia kan aku ada koleksi kaset dia. Oh Yunisara. Jadi minta tanda tangan ya. Oh iya ya, sampai segitunya ternyata ya. Dan memang orang tuh ternyata suka ketika memang kita beli fisik gitu ya. Dan itu merupakan penghargaan, reward untuk karya-karya mereka gitu. Mungkin pesannya Mas untuk teman-teman yang ada di luar sana yang ingin menjadi pengkoleksi juga atau ingin mencari kaset-kaset jadul seperti ini apa mungkin Mas? Kita mulai lestarikan lagi kaset-kaset nih. Kita mulai koleksi lagi. Mulai lagi dari fisik lah pokoknya. Jangan digital. Digital kan ada yang bajakan. Dengar yang original, analog. Dengerin yang original yang analog gitu ya. Pak Medi mungkin terakhir pesan-pesannya Pak untuk teman-teman yang ada di rumah yang ingin mencari dan berburu mengkoleksi kaset-kaset ini seperti apa? Kalau teman-teman di rumah kalau ada yang bekas-bekas yang bapaknya kasetnya jangan jual aja, simpan aja. Coba-coba dengar dulu pasti ketagihan. Atau hubungi Pak Medi gitu. Atau hubungi saya nanti. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Medi dan juga Mas Rizky sudah bergabung bersama kami di Bincang Lifestyle. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana yang ingin menjadi pengkoleksi dari kaset-kaset atau juga piringan hitam ini juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat sehingga nanti kalau semuanya mau tahu lebih lanjut informasinya silakan hubungi Pak Medi atau juga Mas Rizky. Mas Rizky ada Instagram? Ada. Ada apa di Instagramnya? Rizky Febrian N-nya 2. Rizky Febrian N-nya 2. Pak Medi main Instagram? Ada. Ada apa nama Instagram? Pramedi Medi. Iya. Pakai underscore-nya? Enggak ya, Pramedi Medi. Baik. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih waktunya juga sudah memberikan buat kami untuk memberi tahu pemirsa ada di rumah juga bahwasannya ternyata kaset dan juga piringan hitam ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bincang Lifestyle berikutnya.